Tanpa membawa alat modern, dia hidup di alam liar selama 2,5 tahun. Di sini, dia tidak hanya bisa mengupas kulit pohon untuk membuat sepatu anyaman dari rumput. Dia juga bisa menggunakan burung ayam hutan yang lewat untuk membuat busur panah berburu babi hutan. Akhirnya, dia berhasil membuat arang dengan teknik primitif di pedalaman. Hari keempat hidup di alam liar. Berjalan dengan kaki telanjang di hutan yang lebat. Dan di sekitarnya tumbuh penuh dengan tanaman berduri tajam ini. Tanpa sepatu, telapak kakinya sudah terluka. Dan setelah tidak makan selama 2 hari, dia sudah sangat lemah. Yang paling penting sekarang adalah makan sesuatu. Meskipun tanaman ini penuh dengan duri-duri yang rapat, tapi kita hanya perlu mengupas kulitnya. Ini adalah bahan terbaik untuk membuat sepatu anyaman. Sebelum dimulai, ukur panjang kaki dengan baik. Langsung mulai menyelesaikan dari bagian bawah. Tindakan ini kelihatannya rumit tapi sejatinya sama sekali tidak mudah. Namun hanya bagian sol ini saja. Memakan waktu selama 2,5 jam. Setelah selesai, mereka masih perlu sedikit kulit pohon untuk membuat tali sepatu. Kulit pohon dari cabang ini sangat lembut. Setelah dipotong sesuai panjangnya, kemudian dianyam menjadi tali rami. Lalu dilubangi dari celah sol sepatu. Penampilannya hampir tidak ada bedanya dengan sandal Cina. Terakhir, memasang yang satunya lagi. Sekarang kita punya sepatu rumput gratis. Tidak hanya ringan dan bernapas, bahkan setelah melintasi sungai kecil sekalipun bisa kering dengan cepat. Meskipun sudah punya sepatu, tapi masih kurang senjata pertahanan diri. Si pemuda memotong pohon kecil yang telah tumbuh selama 2,5 tahun dengan kapak batu. Kemudian membawanya kembali ke perkemahan dan membelahnya menjadi 2. Bagian yang kasar perlu kita haluskan. Pada akhirnya, hanya perlu terlihat sangat rata saja. Untuk tonjolan di permukaan, dia menggunakan kapak batu untuk meratanya. Setelah selesai, kita masih kekurangan tali busur yang kokoh. Jadi si kecil pergi memilih batang pohon yang penuh air di hutan. Langsung setelah itu, ia membersihkan daging hijau muda di dalamnya. Akhirnya, yang tersisa hanya lapisan luar kulit pohon berwarna hitam. Kemudian dia menganyamnya menjadi tali busur yang lentur. Pada saat ini, menggunakan tenaga untuk melenturkan dan menyambungkan satu ujungnya. Si kecil pun memiliki senjata pertahanan yang kuat. Jika ada anak panah tajam, dia bisa menembak mati seekor babi hutan. Maka dia pergi dan membuat anak panah dari batang pohon yang lurus di sekitar. Pertama, dia membersihkan kulit hijau di permukaannya dengan batu. Langsung setelah itu, dia membuat cekungan di tengahnya. Di perjalanan, dia bahkan menemukan ayam hutan yang tersesat tidak jauh di dekatnya. Jadi dia pun meminjam beberapa helai bulu dari kak ayam. Hanya perlu sedikit pengolahan untuk membuatnya menjadi bahan perfect untuk ekor panah. Tentu saja, resin alami seperti ini tidak hanya bisa digunakan untuk menyalakan obor. Kakak bisa mengoleskannya ke batang pohon untuk menempelkan bulu. Jika tidak rapi, bisa diluruskan dengan tongkat api. Dalam sekejap, segepok panah pun sudah jadi. Untuk mengumpulkan panah, dia juga membuat tas selempang dari kulit pohon. Kemudian, di punggungnya, dia seperti seorang penembak hutan primitif. Bahkan jika ada babi hutan, dia bisa menaklukkannya. Jika digunakan